Halo teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini saya akan ngajak teman-teman semua untuk room tour kamar anak saya. Jadi saya baru punya anak satu, umurnya 6 tahun, cewek. Jadi di sini kamarnya berukuran 3. Nih, dilihatin dulu pintunya ya. Pintu masuknya di sana itu ukurannya 3 meter, jadi ke belakangnya itu 5 meter. Nah, yang pertama baru masuk, di balik pintu itu ada kumpulan selendang-selendang. Jadi ceritanya saya ini kan orang Bali ya, jadi kita sering pakai fungsinya untuk keperluan sembahyang sih. Nah, berikutnya di sebelahnya itu ini meja belajar ya. Nah, cewek banget kan ya. Ini ada tempelan-tempelan untuk untuk tempat belajar, untuk belajar. Di atas ada lampu tidur biar nggak terlalu gelap waktu tidurnya. Nah, di sini ada mainan, kumpulan boneka ya, kumpulan boneka sama mainan. Di sana ada tumpukan. Keranjang-keranjang tempat mainan. Nah, di sini yang ini tempat dulunya bekas rak TV, tapi kita udah nggak pakai lagi. Jadi saya pakai untuk tempat tas untuk anak saya. Oke, ini ada. Jadi itu udah hampir lepas, udah berapa tahun, jadi gitunya udah hampir lepas. Ini tempelannya. Nanti kita coba belakangan kita pasangin wallpaper di sini. Oke, selanjutnya ini tempat tidurnya. Jadi tempat tidurnya pakai spray cewek ya, harus ya. Jadi kalau dia nggak pakai spray yang lucu-lucu dikit pasti protes. Oke, ini tempat tidurnya itu ini ya double ya, karena dia masih tidur berdua, nggak berani tidur sendiri. Jadi ya saya masih temenin tidur, kadang-kadang suami ikut di bawah karena itu sorong 2 double. Jadi biasanya kadang-kadang ikut di bawah, tidak selalu ikut. Kadang di kamar kita berdua. Kamar. Pak, say hi. Hai, nama saya Raisa. Kelas berapa, Sah? Kelas 1 Di mana sekolahnya? di Saraswati 2. SD ya, SD Saraswati 2. SD Saraswati 2. Sekarang kita mau ngapain? Sekarang kita mau apain? Kita lihat-lihat kamar Raisa ya. Ya. Kita berdua. Oke, di bagian atas ada AC-nya. Nah, selanjutnya kita ke meja belajar. Ini meja belajar udah lawas. Ini meja belajarnya udah lawas ya. Karena ini peninggalan, bukan peninggalan sih. bekas pakai bapaknya waktu masih SD dulu. Jadi udah umurnya sekitar lebih dari 20 tahun. Karena umur bapaknya sekarang kan 33 nih. Ya, sekitar 20 tahunan lebih. Nah, ketika saya udah menikah, udah ada anak, dia mulai belajar, kita bersihin dari gudang, kita pakai untuk tempat barang-barangnya. Nah, di meja belajar ini ada beberapa mainan. Ini dapatnya di sebagian besar di McD, hadiah-hadiah belanja di McD. Ini ada bekas celengan, udah dibongkar, uangnya udah ditabungin di rekening anak saya. Oke, tapi masih bisa dipakai. Jadi kita pakai untuk wadah, nih stick, drum, bendera dan sebagainya. Ini ada tempat pensil, kumpulan tempat pensil. Ini make up, bukan make up sih, keperluan hariannya aja. Ada nyamuk lah, minyak telon dan sebagainya. Ini sampah sebenarnya, tapi nggak boleh dibuang, katanya masih bisa dipakai. Oke,
Oke, di bagian bawah meja belajar itu ada apa ya? Puzzle-puzzle. Nah, ada puzzle, tumpukan puzzle, mainan dan sebagainya. Ini ada krayonnya. Oke, ini nggak ada apa sih? Nggak ada barangnya. Selanjutnya ini di bagian dalamnya itu ada apa ya? Buku cerita beberapa. Jadi anak saya itu kan baru kelas 1 SD. Masih belum terlalu lancar, bisa sih tapi belum terlalu lancar bacanya. Jadi saya beliin buku cerita biar dia nggak bosan di rumah dan memperlancar dia baca juga. Oke. Yang ini buku-buku waktu TK. Jadi anak saya Raisa itu sekarang kelas 1 SD. Ini buku TK-nya dulu masih ada, belum dirapikan. Ada bobol apa nih, majalah Mombi yang biasa dipakai belajar di rumah. Nah, dan yang lainnya nanti kita rapikan kalau udah mulai sekolah ya. Ada tempelan-tempelan, meja lipat. Nah, di bagian atas itu ada beberapa kumpulan foto. Dia pas nari atau mentas waktu TK. Oke, sebelah sini. Oke, sebelah sini ada pita, namanya juga anak cewek. Oke, lanjut. Ini ada ya, jam, gantungan jam. Nah, kita balik ke lemari bajunya. Jadi ini lemari bajunya, lemari pakaian. Di lemarinya ini juga sama, bekas dari bapaknya waktu masih lajang. Tetap aja bekas. Niat nih pakai lemari. Nah, ini ada beberapa tempelan khas cewek ya. Ada Dora lah dan sebagainya. Oke, kita lihat lagi isi lemarinya. Paling atas itu ada kebaya dan kamen. Jadi kita orang Bali, kalau di Bali aturannya sebelum COVID itu setiap hari Kamis kantor dan sekolah kita pakai kebaya. Otomatis kita harus sedia beberapa set kebaya dan kamen. Nah, di sini apa ya ini? Ini adalah kaos kaki, sapu tangan, kumpulannya. Di bagian bawahnya itu ada selimut bulu. Cewek banget juga, pokoknya harus karakter gitu. Nah, sini bagian atas ada beberapa topi, jaket. Apa ya ini? Baju-baju rok, dan ini ada beberapa baju TK-nya belum disimpan di box karena sekarang udah nggak dipakai lagi kan ya, nanti kita simpan di box. Dan di bagian bawah ada handuk. Oke, next kita buka lagi yang lainnya. Nah, ini baju-baju ya, baju kaos lah, baju lengan panjang dan sebagainya. Ada piyama, celana pakai keluar, dan hoodie, celana pendek dan lain-lainnya. Oke, kita tutup dulu lemarinya ya. Di atas lemari ada beberapa mainan yang udah nggak dipakai karena ini mainan anak kecil banget ya. Itu dia masih kecil, ada masak-masakan lah, bayi-bayian lah. Ini dipakai, yang ini khusus ya kita pakai kalau mau ke pantai. Sekarang udah nggak pernah ke pantai lagi karena COVID. Oke, dan ada apa nih, Lego dan sebagainya. Nah, next kita ke di pojok ruangan. Ini kita split ya karena ini adalah tempat sisa. Ini kita pakai untuk berias karena masih ada sisa mau dipakai sisa kamar mandinya. Dan tempat berias, karena ini beriasnya untuk keperluan emaknya ya. Jadi ini adalah make up saya sendiri, bukan dia yang pakai make up, karena di tempat saya itu saya lebih banyak beraktivitas di sini. Beriasnya juga lebih terang di sini, ada lampunya. Jadi ya, ini ya saya lebih milih berias di sini daripada di meja rias di kamar saya. Oke, kita masuk ke kamar mandinya ya. Masuk ke kamar mandinya sekarang. Nah, ini ada gambar-gambar apa sih ini? Teratai, lotus. Oke, ini juga cewek banget ya, harus ada kartunnya lah, tempat gininya, tempat
tempat sampahnya harus pink dan sebagainya. Oke. Nah, untungnya di sini nggak ditempelin kartun-kartun nggak jelas. Kamar mandinya di bagian atas ada tempat sabun dan sebagainya. Ya sederhana aja sih. Ini kondisi kamarnya itu tidak terlalu kotor, tidak terlalu bersih juga, standar untuk ukuran anak-anak. Karena ini loh, segimanapun kita bersihin juga ini akan tetap dihancurkan lagi ketika dia bermain dan belajar. Jadinya ya dibiarin aja kayak gini.